Pasar Cianjur yang biasanya ramai oleh teriakan pedagang dan tawa riang pembeli, berubah mencekam pagi itu. Kehadiran sosok asing yang tinggi besar, berjaket kulit sobek dan mata merah seperti terbakar dendam, membuat para pedagang terdiam. Langkahnya berat, penuh aura ancaman. Ia berhenti di tengah pasar, memandangi sekeliling dengan tatapan tajam. Namanya Karyo, preman pendatang dari Karawang yang baru keluar dari penjara. Mulai hari ini, pasar ini gue yang atur, ucapnya lantang, disambut bisik-bisik ketakutan. Pedagang buah, Sayuti, yang biasa cerewet, mendadak bungkam saat Karyo menendang keranjang pisangnya hingga terpelanting. Ini pelajaran buat yang bandel, geramnya sambil menarik uang dari laci Sayuti tanpa izin. Tak ada yang berani melawan. Preman-preman lokal yang dulu menguasai pasar pun memilih menghindar. Kabarnya, Karyo pernah membunuh preman besar hanya dengan sekali bacokan. Bahkan polisi setempat pun ogah berurusan dengannya, apalagi rakyat kecil. Dalam sekejap, teror Karyo menyebar dari ujung ke ujung pasar. Setiap kios, lapak, bahkan pedagang kaki lima harus menyetor uang keamanan tiap pagi. Yang menolak, dihancurkan usahanya. Tangis seorang ibu penjual gorengan yang dikeroyok anak buah Karyo karena kurang Rp1.000 menjadi pemandangan pilu yang tak bisa dilupakan hari itu. Para pedagang mulai merasa tak ada lagi harapan, sampai seorang lelaki tua bermata teduh yang menjual bubur di sudut pasar tetap berdiri tenang. Kakek itu adalah Mbah Jalal. Rambutnya putih bersih, wajahnya keriput tapi bersinar tenang. Setiap pagi ia mendorong gerobak buburnya ke tempat yang sama selama 20 tahun. Ia menjual bubur ayam dengan senyum sabar, tak pernah sekalipun terlibat keributan. Hari itu pun, saat Karyo lewat sambil membawa golok terselip di pinggang, Mbah Jalal tetap melayani pembeli tanpa sedikit pun gelisah. Karyo berhenti di depan gerobak Mbah Jalal. "Nenek moyang lo gak ngajarin bayar keamanan, kek?" tanyanya sinis. Ia menepuk-nepuk pinggang tempat goloknya berada. Suasana pasar hening. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi si kakek. Tapi Mbah Jalal hanya tersenyum, lalu berkata, "Yang berkuasa di pasar ini bukan yang terkuat, nak. Tapi yang paling sabar." Kalimat itu menghentak dada Karyo seperti tamparan tak kasat mata. Murka meledak di wajah Karyo. Ia mengangkat kakinya hendak menendang gerobak Mbah Jalal. Tapi anehnya, tubuhnya seperti tertahan. Kaki itu tak jadi melayang. Ada hawa dingin yang menyusup ke tulangnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengumpat, mencoba menepis rasa takut yang tiba-tiba menjalari tubuhnya. Tapi Mbah Jalal hanya melanjutkan menyendok bubur ke mangkuk tanpa berkata apapun lagi. Setelah beberapa detik canggung, Karyo tertawa keras. "Dasar kakek gila, gue balik lagi, dan lo bakal gue ajar," ancamnya seraya meludah ke tanah. Ia pergi sambil memaki, meninggalkan tanda tanya besar di benak para pedagang. Siapa sebenarnya Mbah Jalal? Mengapa ia tidak takut sedikit pun pada Karyo? Dan bagaimana bisa pria tua itu membuat preman seganas Karyo merasa gentar? Hari itu, para pedagang tak hanya bicara soal palak memalak. Mereka mulai bicara soal harapan. Tentang kakek tua penjual bubur yang tampaknya bukan orang biasa. Dan tanpa mereka sadari, benih perlawanan telah ditanam oleh seorang pria tua sederhana yang tak pernah memegang senjata, tapi menyimpan kekuatan jiwa yang luar biasa. Pagi berikutnya, kabut tipis masih menyelimuti pasar Cianjur ketika Mbah Jalal mulai mendorong gerobak buburnya ke tempat biasa. Langkahnya tenang, seperti tak terjadi apa-apa kemarin. Padahal semalam, para pedagang tak bisa tidur memikirkan nasib si kakek. Semua menduga Karyo akan kembali dengan amarah yang lebih membara. Tapi Mbah Jalal tetap hadir, menyendok bubur dengan senyum yang sama, tanpa rasa takut sedikit pun. Satu persatu pelanggan setianya datang. "Mbah, panjenengan yakin gak apa-apa?" bisik Bu Marni, seorang penjual sayur. Mbah Jalal hanya menjawab dengan tenang, "Orang yang berbuat karena takut, hidupnya tak akan pernah damai. Yang penting kita tetap lurus." Ucapan itu sederhana, tapi menghunjam ke relung hati setiap orang yang mendengarnya. Seperti bubur yang ia sajikan, hangat, lembut, dan menenangkan. Kisah tentang Mbah Jalal menyebar cepat di antara para pedagang. Mereka takjub dengan keberaniannya, tapi lebih takjub lagi dengan ketenangannya. Banyak yang mulai datang bukan hanya untuk membeli bubur, tapi juga mendengarkan petuah singkat darinya. Setiap mangkuk bubur seakan menyimpan doa dan harapan, dan di bawah gerobak kayu tuanya, Mbah Jalal telah menjadi pelita di tengah gelapnya ketakutan. Sementara itu, di sudut pasar yang sepi,
Karyo mengamati dari jauh dengan mata menyipit. Ia tidak mengerti mengapa dirinya merasa segan, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena aura tak terlihat dari si kakek. Ia merasa seperti berhadapan dengan tembok tak kasat mata, yang semakin ia dorong, semakin membuatnya lelah dan goyah. Dendam di dadanya membara, tapi ada sesuatu yang menahan tangannya. Apa mungkin orang tua itu pakai ilmu? Gumam Karyo. Di dalam hatinya muncul rasa penasaran bercampur resah. Ia mulai mendatangi seorang dukun tua yang dulu pernah membantunya saat masih di Karawang. Tapi bahkan si dukun pun terdiam saat nama Jalal disebut. Kalau benar itu Jalal bin Muhtar, maka kau sedang berurusan dengan orang yang punya ilmu tinggi. Sukmo Aji, kata si dukun dengan nada takut. Nama itu asing di telinga Karyo, tapi efeknya terasa berat di dadanya. Ia ingat ibunya pernah menyebut seorang Jalal dari tanah Priangan yang bisa meredam amarah preman paling beringas hanya dengan memandanginya. Tapi Karyo tak percaya dengan hal mistik, ia lebih percaya pada kekuatan otot dan keberanian. Namun, entah kenapa, pikirannya mulai dipenuhi bayang-bayang tua berjubah putih yang datang dalam mimpinya. Hari itu, Mbah Jalal sempat menatap ke arah Karyo dari jauh. Tatapannya lembut, namun dalam. Seolah berkata, kemarilah kalau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi Karyo malah memalingkan muka. Hatinya kalut. Ia bimbang antara membalas atau mundur. Tapi egonya terlalu tinggi untuk mengaku takut pada seorang kakek penjual bubur. Dan di tengah gejolak itu, pasar tetap berjalan. Tapi kini ada perubahan kecil. Para pedagang mulai saling membantu, saling menguatkan. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka sadar, selama ada Mbah Jalal, mereka tidak sendirian. Dan dari semangkuk bubur, lahirlah keberanian baru yang belum mereka sadari, akan menjadi benih perlawanan yang besar. Hujan deras mengguyur pasar Cianjur sore itu. Air mengalir deras di lorong-lorong sempit, mengguyur lapak-lapak yang tinggal puing akibat amukan Karyo beberapa hari terakhir. Tapi hari ini berbeda. Bukan hanya hujan yang mengguyur pasar, tapi juga amarah yang membuncah di dada preman bertubuh gempal itu. Sejak ia bertemu mata dengan Mbah Jalal, tidurnya tak pernah nyenyak. Mimpi-mimpi aneh datang, bayangan tubuhnya terbelah dua di hadapan kakek berjubah putih menghantuinya malam demi malam. Aku bukan takut, aku cuma terganggu. Bentaknya sendiri di depan cermin tua di kontrakan sempitnya. Ia meninju cermin itu hingga retak, seolah ingin menghancurkan wajah gelisah yang menatap balik kepadanya. Ia mengenang masa lalunya, bagaimana ia dibuang keluarganya, dihina, dan dipenjara. Hidup keras menjadikannya binatang jalanan. Ia menegaskan bahwa hanya dengan kekerasan ia bisa dihormati. Tapi kenapa kali ini, seorang kakek penjual bubur bisa mengusik seluruh keberaniannya? Malam itu juga, Karyo memanggil anak buahnya dan memerintahkan satu hal, gerobak tua itu harus hilang besok pagi. Kalau bisa, kakeknya sekalian. Perintah itu seperti petir yang menyambar telinga anak-anak buahnya. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Dan mereka tahu juga, Mbah Jalal bukan orang biasa. Tapi tak satu pun dari mereka berani membantah. Karena meskipun mereka takut pada aura Mbah Jalal, mereka lebih takut lagi pada amarah Karyo yang kini seperti bara dalam sekam. Keesokan paginya, pasar belum sepenuhnya ramai saat suara gaduh terdengar dari ujung lorong. Sekelompok preman datang, menggertak dan mendorong keranjang-keranjang dagangan. Mereka bergerak menuju sudut tempat gerobak bubur Mbah Jalal biasa berdiri. Tapi pagi itu, Mbah Jalal belum datang. Hanya gerobaknya yang diam berdiri, ditinggal pemiliknya sebentar ke masjid untuk salat subuh. Salah satu preman mengayunkan linggis ke arah gerobak. Tapi saat linggis itu menyentuh kayu gerobak, terdengar suara seperti kayu patah, bukan dari gerobak, tapi dari tangan si pemukul sendiri. Ia menjerit, terjatuh, tangannya membiru seketika. Yang lain mundur ketakutan. Gerobaknya panas, kayak nyetrum. Teriak salah satu dari mereka. Sesuatu yang tak terlihat seakan melindungi benda tua itu. Hawa dingin merambat ke tulang, dan keberanian mereka runtuh seperti kertas terbakar hujan. Tak lama, Mbah Jalal datang. Ia berdiri di depan gerobaknya, memandangi para preman dengan sorot mata dalam dan tenang. Ia tak membawa senjata, tak mengucap ancaman. Hanya satu kalimat lirih yang keluar dari mulutnya, apa kalian siap menanggung karma dari setiap bulir nasi yang kalian rusak? Kalimat itu menggema seperti mantra, membuat semua anak buah Karyo gemetar. Satu persatu mereka mundur, lalu berlari meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata.
Kabar kejadian itu menyebar secepat kilat. Di warung kopi, di lapak baju bekas, bahkan di toilet pasar, semua bicara tentang gerobak keramat dan si kakek misterius. Karyo murka mendengarnya. Ia merasa dipermalukan. Baginya, ini bukan sekadar tentang gerobak atau bubur. Ini soal harga diri. Dan ia tahu, tak ada jalan lain kecuali satu, ia sendiri yang harus turun tangan. Sementara itu, Mbah Jalal menatap langit mendung yang mulai cerah. Ia tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Tapi dalam hatinya, ia juga tahu, pertemuan mereka kelak bukanlah tentang menang atau kalah, tapi tentang jiwa yang harus disadarkan, dan luka lama yang harus disembuhkan, dengan atau tanpa darah. Langit di atas Cianjur perlahan berubah merah saga saat mentari sore mulai tenggelam. Awan menggantung rendah, seolah menandakan akan datangnya badai, bukan hanya hujan, tapi juga pertarungan yang lebih besar dari sekadar adu fisik. Mbah Jalal duduk bersila di dalam bilik bambu kecil di belakang rumahnya, menghadap ke barat. Matanya terpejam, napasnya dalam dan tenang. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat berisi air bunga memantulkan cahaya redup dari pelita. Di dalam sunyi, suara-suara gaib memanggil dari kedalaman jiwanya. Sukmo Aji, ilmu tua peninggalan leluhur, mulai bangkit perlahan, merambat di nadi dan tulang-tulangnya. Ilmu ini bukan untuk menyerang, melainkan untuk meredam, melindungi, dan menyembuhkan luka batin manusia. Tapi ketika ancaman datang bertubi-tubi, Sukmo Aji bisa menjadi tembok tak tertembus, bahkan cermin yang memantulkan amarah balik ke asalnya. Aku bukan hendak melawan, bisik Mbah Jalal, tapi jika harus, biarlah ini menjadi pelajaran terakhir bagi Karyo. Sementara itu, di sebuah gubuk tua yang dijadikan markas, Karyo memandangi telapak tangannya yang bergetar. Ia sudah mencoba menenangkan diri dengan minuman keras, tapi matanya tetap nyalang, dipenuhi bayangan Mbah Jalal yang tak bisa ia tebak kekuatannya. Ilmu apa itu? Desisnya. Lalu ia mencabut sebilah golok yang selama ini menjadi andalannya, diselubungi. Raja-raja hitam dari dukun Karawang. Besok subuh aku akan datang sendiri. Kalau perlu, aku bawa darah pulang. Malam itu, pasar Cianjur hening. Para pedagang tak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi udara terasa berat. Beberapa memilih tidak buka esok hari. Yang lain menyiapkan diri dengan berdoa dan menyiapkan sesajen di depan lapak masing-masing. Mereka tak berani bicara, hanya saling pandang penuh kecemasan. Mereka tahu, dua kekuatan akan bentrok. Yang satu adalah amarah buta, yang lain adalah kebijaksanaan yang berselimut misteri. Pagi harinya, kabut turun pekat. Pasar nyaris kosong, kecuali satu titik, gerobak bubur Mbah Jalal berdiri seperti biasa. Kakek itu duduk bersila di depan gerobaknya, tak menyentuh centong atau mangkuk. Hanya menunduk, menunggu. Dan di ujung lorong pasar, langkah kaki berat terdengar mendekat. Karyo muncul, bertelanjang dada, dengan golok di tangan, matanya merah menyala. Semua yang melihatnya menyingkir, bersembunyi di balik tiang dan lapak. Kakek tua, hari ini saatnya kau lenyap dari pasar ini, teriak Karyo. Tapi Mbah Jalal tak bergeming. Hanya perlahan ia membuka matanya, dan di detik itu, udara di sekitar mereka berubah drastis. Hening, bahkan burung pun tak berkicau. Mata Mbah Jalal kini memancarkan cahaya samar, dan di belakangnya, seolah tak terlihat oleh mata biasa, bayangan seorang pendekar tua berjubah putih berdiri tegak. Sukmo Aji telah terbangun sepenuhnya. Karyo melangkah maju dan mengayunkan goloknya. Tapi sebelum mata golok menyentuh kulit Mbah Jalal, tubuh Karyo terlempar ke belakang oleh sesuatu yang tak terlihat, menghantam gerobak besi dan jatuh tersungkur. Ia meronta, mencoba bangkit, tapi seluruh tubuhnya seolah terikat oleh bayangan dirinya sendiri. Yang kau lawan bukan aku, Karyo, suara Mbah Jalal menggema tanpa membuka mulut. Yang kau lawan adalah luka dan dendam yang kau pelihara sejak kecil. Tubuh Karyo tergolek di tanah becek pasar, gemetar tanpa sebab. Goloknya terlempar beberapa meter dari genggaman, tertancap miring di antara lapak sayur yang kosong. Nafasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ini bukan takut pada kematian, Karyo sudah bersahabat lama dengan maut. Tapi ini adalah ketakutan akan sesuatu yang jauh lebih dalam, dirinya sendiri. Mbah Jalal masih duduk bersila, matanya memejam kembali. Tapi aura di sekelilingnya tetap hidup. Angin berputar pelan, membawa suara-suara lirih seperti bisikan doa-doa leluhur yang menggema dalam jiwa setiap orang yang melihatnya.
Beberapa pedagang yang diam-diam mengintip dari kejauhan mulai menitikkan air mata, entah karena haru atau karena rasa bersalah yang selama ini mereka abaikan ketika Karyo menindas mereka satu demi satu. "Karyo," suara itu pelan tapi menggema jauh ke dalam lubuk hati preman itu. "Apa kau ingat siapa dirimu sebelum jalan ini membawamu ke kegelapan?" Suara itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam kepala Karyo sendiri. Bayangan masa kecilnya tiba-tiba menyeruak, wajah ibunya yang menangis, ayahnya yang mabuk, adiknya yang memanggil-manggil sebelum rumah mereka dibakar tetangga karena hutang. Semua datang seperti pusaran kabut yang menelannya hidup-hidup. Aku cuma ingin dihargai," gumam Karyo. Tangannya meraih tanah, mencengkeram becek dan lumpur seolah itu bisa menahan pikirannya dari runtuh. "Mereka semua melihatku seperti binatang. Aku cuma ingin hidup." Suaranya pecah. Air mata yang selama puluhan tahun ditahannya akhirnya jatuh juga, bercampur dengan tanah dan luka. Mbah Jalal membuka matanya perlahan, dan senyum tipis terbit di wajah tuanya. "Kemarahanmu bukan salahmu sepenuhnya, Karyo," ucap Mbah Jalal dengan nada tulus. "Tapi ketika kau memilih untuk menyakiti orang lain demi menutupi luka sendiri, disitulah kau mulai kehilangan arah." Sukmo Aji tidak datang untuk menghukummu. Ia datang untuk mengingatkanmu. Suasana pasar begitu hening, seolah seluruh alam pun mendengarkan nasihat itu dengan takzim. Karyo, yang selama ini selalu membusungkan dada dan menghunus golok tanpa ampun, kini hanya bisa merunduk. Sosok besar dan keras itu seolah mengecil di hadapan seorang kakek tua dengan mata yang membawa kedamaian. "Beri aku satu kesempatan," katanya pelan, nyaris seperti rintihan anak kecil yang memohon pelukan. "Aku lelah, Kek, aku capek jadi bayangan dari kebencian yang aku sendiri tak paham asalnya." Mbah Jalal perlahan berdiri. Ia menghampiri Karyo dan mengulurkan tangan. Bukan untuk menariknya bangkit, tapi untuk mengalirkan kehangatan dari telapak tangannya yang keriput ke dada Karyo yang retak. Sentuhan itu ringan, tapi membawa guncangan ke dalam batin Karyo seperti ribuan ombak yang menghantam karang kering. Sebuah cahaya tipis menyelimuti mereka sejenak, lalu hilang seperti embun yang menguap di pagi hari. Pagi itu, pasar Cianjur menyaksikan sesuatu yang lebih langka dari hujan emas. Seorang preman bertato bersujud di kaki seorang kakek penjual bubur. Tak ada sorak-sorai, tak ada peluit atau kamera. Hanya kesunyian yang suci, dan awal dari sebuah perubahan. Karena terkadang, pertarungan paling besar bukanlah antara dua kekuatan, melainkan antara manusia dan luka dalam dirinya sendiri. Pagi yang semula muram itu perlahan mencair oleh bisik-bisik keheranan para pedagang yang kembali berani menampakkan diri. Mereka melihat Karyo, preman yang selama ini menjadi bayang-bayang gelap pasar, duduk bersila di depan gerobak bubur Mbah Jalal. Wajahnya sembab, matanya merah, dan tangan yang biasa menggenggam golok kini gemetar memegang semangkuk bubur hangat. Tak ada ancaman, tak ada bentakan, hanya hening yang menyejukkan. "Maafkan aku," ujar Karyo dengan suara parau, menunduk dalam-dalam. "Aku sudah melukai banyak orang, mengambil hak yang bukan milikku, menginjak harga diri kalian, hanya karena aku merasa tak punya apa-apa." Suara itu tak lantang, tapi menyayat, karena ia lahir dari ketulusan yang baru pertama kali keluar dari mulut seorang preman yang terbiasa menyembunyikan luka di balik amarah. Mbah Jalal duduk di hadapannya, menatap lembut. "Mengaku salah bukanlah kelemahan, Karyo," ucapnya. "Justru itulah kekuatan yang hanya dimiliki orang-orang besar. Banyak orang bisa memukul, tapi tak semua bisa merangkul luka sendiri." Para pedagang yang mendengar kata-kata itu hanya bisa terdiam. Sebagian dari mereka mulai menyadari bahwa lelaki di hadapan mereka bukan lagi monster yang sama. Salah satu pedagang tua, Mang Usup, memberanikan diri maju. Dahulu lapaknya pernah dihancurkan Karyo karena menolak membayar uang keamanan. Kini, ia berdiri membawa sebungkus gorengan dan meletakkannya di samping bubur Karyo. "Kalau kau sungguh menyesal, bantu kami memperbaiki pasar ini. Bangun, Karyo. Jangan hanya minta maaf, tapi tunjukkan kau bisa berubah." Kata-kata itu seperti cambuk sekaligus pelita. Karyo menatap Mang Usup, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, rasa dihargai. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan bantu jaga pasar ini. Bukan sebagai preman, tapi sebagai manusia," jawabnya lirih. Mbah Jalal mengangguk perlahan, senyum damainya tak pernah hilang sejak pagi itu. Di sudut lain pasar, seorang anak kecil menghampiri, membawa sebuah sapu lidi.
Kalau Om Karyo beneran mau bantu, katanya polos, ini sapunya. Bantu nyapu lapak aku, iya. Anak itu tak lain adalah anak dari seorang janda pedagang sayur yang dulu ditindas Karyo. Karyo menerima sapu itu seperti menerima amanah besar. Ia berdiri pelan, dan mulai menyapu. Debu pasar yang selama ini seolah enggan bergerak kini menari di bawah ayunan sapu preman yang bertobat. Setiap langkah yang ia ambil, setiap sapuan yang ia buat, menjadi langkah kecil menuju penebusan. Tak ada yang tahu apakah masa lalu Karyo akan dilupakan, tapi satu hal pasti, hari itu, ia telah memulainya dengan hati yang bersih. Mbah Jalal menatap langit. Ia tahu perjuangan Karyo belum selesai. Luka di jiwa lelaki itu dalam dan berakar. Tapi jika akar itu kini tumbuh ke arah cahaya, maka harapan masih hidup. Perjalananmu panjang, Karyo, bisik sang kakek dalam hati, tapi engkau telah mengambil langkah pertama. Dan itu adalah permohonan paling tulus yang pernah kulihat. Meski pagi itu penuh harapan, tak semua orang percaya bahwa seekor serigala bisa berubah menjadi domba. Di ujung pasar, seorang lelaki bertubuh kekar dan bermata sipit mengawasi dari balik warung kopi. Namanya Komar Silet, wakil Karyo di masa lalu, lebih kejam, lebih pendendam. Ia menyaksikan perubahan Karyo dengan sorot mata sinis. Baginya, penyesalan adalah kelemahan, dan pasar adalah ladang kekuasaan, bukan tempat air mata. Jadi kau sekarang nyapu pasar kayak babu, sindir Komar saat Karyo lewat di dekatnya. Suaranya keras, mengundang perhatian pedagang. Preman sejati mati berdiri, bukan hidup merengek kayak anak kecil. Karyo berhenti, tangannya mencengkeram sapu, tapi ia tak menoleh. Dulu, satu kalimat seperti itu cukup membuat darah mendidih. Tapi kini, ia diam. Mbah Jalal yang duduk tak jauh dari situ menutup matanya, membaca gerak jiwa Karyo dari kejauhan. Kalau kau ingin berkelahi, aku tak akan meladenimu lagi, Mar, jawab Karyo pelan, tapi mantap. Aku sudah cukup merusak, sekarang aku mau memperbaiki. Ucapan itu membuat pasar hening. Beberapa pedagang saling pandang, tak percaya Karyo benar-benar bisa menahan diri. Tapi justru itu yang membuat Komar murka. Ia merasa kekuasaan mereka mulai runtuh. Dan bagi lelaki seperti dia, kehormatan harus ditegakkan dengan darah. Lupakan Karyo yang dulu, teriak Komar. Kalau kau tak mau berjuang, berarti kau musuh. Ia mencabut belatinya dan menancapkannya di meja kayu warung dengan suara membelah udara. Ancaman itu bukan gertakan kosong. Ia mulai mengumpulkan kembali bekas anak buah Karyo, berjanji akan mengambil alih pasar sepenuhnya. Dan kali ini, bukan sekadar meminta upeti, ia ingin mengusir semua pedagang yang dulu membela Karyo. Karyo tahu badai akan datang. Malam itu, ia mendatangi Mbah Jalal dengan wajah lesu. Aku pikir aku bisa menebus semuanya dengan damai, katanya lirih. Tapi ternyata masa lalu tak mau pergi begitu saja. Mbah Jalal menatap langit malam. Bayang-bayang memang selalu mengikuti cahaya. Tapi ingat, cahaya tak pernah gentar pada gelap. Yang perlu kau tentukan, adalah seberapa terang kau ingin bersinar. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba terdengar suara kaca pecah dari arah barat pasar. Api membumbung dari sebuah lapak sayur. Teriakan panik menggema. Komar dan anak buahnya mulai bergerak. Mereka membakar satu persatu lapak yang tak mau tunduk. Ini bukan sekadar ancaman, tapi deklarasi perang. Karyo berdiri di tengah kobaran api, menatap kehancuran yang pernah ia buat, dan kini harus ia hadapi. Tak ada pilihan, ia harus melindungi pasar, bukan dengan kebencian, tapi keberanian. Ia berjalan perlahan ke tengah pasar, membawa sapu lidi di punggung dan sepotong bambu di tangan. Bukan untuk menyerang, tapi untuk membela. Pedagang mulai berkumpul di belakangnya. Di antara kobaran api dan dendam yang belum padam, seorang preman yang menyesal berdiri sebagai perisai. Dan malam itu, pasar Cianjur bersiap menyambut gelombang terakhir dari masa lalu yang tak mau mati. Api melahap lapak-lapak tua seperti lidah iblis yang lapar. Jerit pedagang, tangis anak-anak, dan teriakan minta tolong bergaung memenuhi pasar Cianjur. Malam berubah jadi neraka. Di tengah kekacauan itu, Karyo berdiri seperti karang, tubuhnya dibalut asap, tapi matanya menyala penuh tekad. Cukup, suaranya membelah riuh malam, tapi Komar hanya tertawa, berdiri di atas peti kosong sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Kau pikir kau bisa jadi pahlawan, Karyo? Teriak Komar. Kau lupa, aku tahu semua lukamu. Aku tahu di mana hatimu paling lemah. Tak ada yang bisa menyelamatkan pasar ini,
bahkan kau. Ia lalu memberi isyarat. Anak buahnya mulai menyerang, merusak, membakar, menjarah. Para pedagang berlarian, panik. Namun beberapa tetap berdiri bersama Karyo. Orang-orang yang dulu ditindas, kini memilih bertahan. Karyo maju, hanya bersenjatakan bambu panjang dan keberanian. Ia menghadang satu persatu preman yang menyerang, bukan dengan kemarahan membabi buta, tapi ketenangan seorang pria yang telah memilih jalan berbeda. Pukulan bambunya tak lagi mematikan, tapi cukup untuk melumpuhkan. Ia tak ingin membunuh, ia hanya ingin melindungi, dan itu membuat Komar semakin marah. Lemah, bentaknya, lalu ia sendiri turun dari peti dan menghampiri Karyo. Mereka saling menatap. Dua sosok dari masa lalu yang pernah saling bahu-membahu membangun teror, kini berdiri di sisi berlawanan. Ayo, Karyo, buktikan kalau kau masih laki-laki, tantang Komar, sambil mencabut dua bilas silet dari pinggangnya. Tapi Karyo tak menjawab, ia hanya menggenggam bambu lebih erat. Pertarungan pun pecah, bambu menangkis silet, gerak mereka cepat dan beringas, disaksikan api yang menari dan para pedagang yang menahan napas. Komar sempat menyayat lengan Karyo, darah menetes. Tapi Karyo tak goyah. Ia terus melawan, menahan, bahkan beberapa kali memberi celah bagi Komar untuk mundur. Berhenti, Mar, kau masih bisa berubah, teriaknya sambil menahan serangan. Namun Komar tertawa, aku bukan kau, Karyo. Aku tak butuh pengampunan, aku hidup dari ketakutan. Dan dengan teriakan itu, ia menyerang membabi buta, membidik dada Karyo. Namun di saat genting, sebuah bayangan menyelinap cepat dari belakang Komar. Mbah Jalal, dengan tongkatnya, ia menangkis serangan terakhir itu, membuat Komar terpental. Cahaya aneh menyelimuti tubuh si kakek. Suara serak dan dalam terdengar dari mulutnya, sudah cukup kehancuran, Komar. Kau bukan setan, kau hanya manusia yang tersesat. Tiba-tiba, tubuh Komar membeku. Matanya nanar, Sukmo Aji bekerja, menyentuh kesadaran paling dalam. Komar terjatuh, tubuhnya menggigil. Apa yang kau lakukan padaku? Gumamnya ketakutan. Aku hanya membuka sedikit tirai hatimu, jawab Mbah Jalal. Rasa takutmu, amarahmu, itu bukan kekuatan. Itu hanya luka yang belum kau obati. Komar menangis. Di tengah api yang mulai padam oleh hujan gerimis, dua mantan preman bersimpuh. Dan malam itu, bukan pukulan yang menang, melainkan pengampunan. Gerimis turun perlahan, seperti berkah dari langit setelah malam penuh bara. Asap tipis mengepul dari sisa lapak yang terbakar, membaur dengan aroma tanah basah dan kayu gosong. Pasar Cianjur sepi dalam kepiluan. Para pedagang keluar dari persembunyian mereka satu persatu, menyaksikan pemandangan yang memilukan. Tapi di tengah reruntuhan, mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Karyo duduk bersimpuh di samping Komar yang menangis dalam pelukan Mbah Jalal. Tak ada cacian, tak ada sorakan kemenangan, yang tersisa hanyalah keheningan yang mengandung makna. Seorang preman telah meletakkan senjatanya, dan seorang kakek telah menyelamatkan lebih dari satu jiwa malam itu. Mbah Jalal memejamkan mata, tangannya perlahan menepuk dada Komar, menyampaikan kedamaian melalui ilmu Sukmo Aji yang bekerja bukan melalui otot, melainkan batin. Kalian berdua bisa memilih jalan baru, gumam Mbah Jalal. Luka bisa disembuhkan, asal kalian mau membuka hati. Komar tak menjawab, tangisnya masih berderai. Karyo hanya menatap langit, membiarkan hujan mencuci darah dan luka di tubuhnya. Tapi hatinya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun perlahan menguap. Ia tahu, malam ini bukan akhir, melainkan awal yang baru. Keesokan harinya, pasar mulai dibersihkan. Karyo, meski tubuhnya masih terasa nyeri, memimpin kerja bakti. Komar ikut, meski masih tertunduk malu. Para pedagang mulai tersenyum, memberi sapaan hangat, bahkan ada yang mengulurkan nasi bungkus untuk mereka. Seorang anak kecil tiba-tiba datang membawa bendera kecil bertuliskan, "Pasar Bersatu", lalu menancapkannya di tengah lapak bekas terbakar. Semua terdiam, lalu perlahan, tepuk tangan pecah. Mbah Jalal berdiri mengawasi dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. "Inilah yang kusebut kesembuhan sejati," ucapnya lirih. Tapi dalam hatinya, ia tahu tantangan belum selesai. Dunia luar masih kejam, dan bayang-bayang masa lalu bisa datang kapan saja. Namun benih perubahan telah tumbuh. Dan di hati orang-orang yang tadinya tenggelam dalam kekuasaan dan ketakutan, mulai tumbuh harapan. Malam harinya, Karyo duduk di depan warung bubur Mbah Jalal, meminum teh jahe hangat.
Komar duduk tak jauh, masih canggung, tapi ada kelegaan di wajahnya. "Mbah," tanya Karyo, "apa benar ilmu Sukmo Aji bisa mengubah orang sekeras batu?" Mbah Jalal tersenyum, "Batu bisa pecah oleh tetesan air yang sabar. Sukmo Aji adalah air itu. Tapi syaratnya satu, si batu harus mau menerima tetesan itu." Hujan turun lagi malam itu. Tapi kali ini bukan hujan yang menakutkan. Ia hadir sebagai pengingat bahwa dari abu kehancuran, selalu ada kesempatan untuk tumbuh kembali. Dan di pasar Cianjur, yang dulu jadi ladang ketakutan, kini mulai tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari otot dan senjata, keyakinan bahwa perubahan adalah mungkin, jika dimulai dari hati. Meski hujan telah mencuci sebagian luka, bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya sirna. Karyo merasakan getaran aneh saat langkahnya melewati gang sempit di ujung pasar, tempat yang dulu menjadi sarang para preman. Di sana, bekas-bekas pertempuran lama masih terpampang jelas, dinding penuh coretan darah kering dan tumpukan kayu lapak yang hancur. Setiap jejak itu membawa ingatan pahit, namun juga pengingat akan harga yang harus dibayar untuk perubahan. Suatu sore, saat Karyo mengantar bubur ke warung kecil, seorang pria tua dengan mata tajam berdiri di sana. Sosok itu mengingatkannya pada seseorang yang dulu pernah dikenalnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Rahman, mantan pengikut Komar yang dulu terlibat dalam berbagai aksi kekerasan. Namun sekarang, Pak Rahman datang dengan wajah penuh penyesalan dan keinginan untuk menebus kesalahan. "Aku ingin ikut membangun pasar ini kembali," ucapnya lirih. Karyo menatap pria itu lama, merasakan ketulusan yang sulit dipercaya. Namun ia tahu, masa lalu adalah guru yang keras, dan orang yang pernah terjerumus sulit berubah tanpa ujian. "Baiklah," kata Karyo akhirnya. "Tapi kau harus siap menghadapi bayang-bayang yang belum pergi." Pak Rahman mengangguk tanpa ragu. Keputusan itu seperti membuka pintu baru, sekaligus membangkitkan rasa takut akan kemungkinan pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, kabar mulai tersebar bahwa kelompok lama Komar belum sepenuhnya bubar. Ada desas-desus bahwa seorang pria asing datang dari luar Cianjur, membawa kekuatan baru dan niat menguasai pasar. Karyo merasakan ketegangan mengendap di udara, seolah badai lain tengah merayap mendekat. Ia pun mulai menggalang para pedagang dan beberapa mantan preman yang telah berubah, mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang tak kasat mata. Di sisi lain, Komar yang mulai pulih dari trauma, diam-diam memantau situasi. Ia tahu ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada pertarungannya dengan Karyo. Pria asing itu membawa bahaya nyata yang bisa menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Rasa bersalah dan ketakutan mencuat di hatinya, memaksa ia untuk mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan, kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan demi melindungi pasar. Malam itu, Mbah Jalal duduk termenung di warung buburnya. Ia membuka kitab tua yang berisi ajian-ajian kuno, mencari kekuatan untuk menghadapi badai yang akan datang. "Sukmo Aji bukan hanya untuk menyembuhkan luka, tapi juga untuk melindungi yang benar," bisiknya pelan. Ia tahu pertarungan sesungguhnya belum dimulai, dan kekuatan batin adalah senjata utama mereka. Karyo merasakan beban berat bertambah, tapi juga kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Pasar Cianjur bukan hanya ladang kehidupan, tapi juga medan pertempuran jiwa. Dan disinilah ia harus berdiri, tidak hanya sebagai preman yang berubah, tapi sebagai pelindung yang siap menghadapi segala rintangan demi harapan baru. Langit malam yang gelap tak mampu meredupkan api semangat yang berkobar di hati Karyo. Ia menatap jauh ke Cakrawala, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga pasar ini dengan nyawanya jika perlu. Karena di balik luka lama, tersembunyi kekuatan yang siap bangkit dan menulis kembali cerita mereka semua. Bayangan tinggi dan kurus itu muncul pertama kali di ujung pasar saat fajar belum benar-benar menyingsing. Orang-orang tak mengenalnya, tapi tatapan matanya tajam seperti pisau. Ia tak bicara banyak, hanya duduk di warung kopi, mengamati satu persatu lapak, seolah sedang menghitung kekuatan. Namanya segera beredar seperti angin buruk, Randu Kelabang, mantan algojo bayaran dari Jawa Tengah, terkenal dengan ajian, luka langgeng, yang membuat setiap korbannya menderita seumur hidup. Mbah Jalal langsung merasakan aura gelap yang menebar begitu Randu menjejakkan kaki di pasar. Sukmo Ajinya bergetar tak biasa, seolah memberi peringatan. Ia tahu, orang ini bukan sembarangan. Bahkan lebih berbahaya dari Komar di masa kelamnya. "Ini bukan tentang menguasai lapak," ucap Mbah Jalal lirih kepada Karyo, "ini tentang merenggut jiwa mereka yang mulai bangkit." Karyo mengepalkan tinjunya,
wajahnya menegang. Randu mulai menyusup pelan-pelan. Ia menggoda preman-preman lama yang belum sepenuhnya tobat, menawarkan kekuasaan dan uang. Beberapa tergoda. Ada satu malam di mana seorang pedagang tempe ditemukan babak belur hanya karena menolak membayar uang keamanan baru. Kejadian itu membuat pasar kembali tegang. Ketakutan yang sudah mulai sirna kini muncul lagi, menghantui tiap langkah para pedagang. Komar yang kini membantu membongkar lapak rusak, menjadi saksi langsung kekejaman Randu. Ia mendatangi Karyo dan berkata, "Kita tak bisa tunggu dia menyerang lebih jauh. Aku tahu cara berpikirnya, kalau kita diam, dia akan menggorok dari dalam." Karyo menatap Komar lama. Dua mantan musuh kini berdiri di sisi yang sama. Dunia memang tak pernah sepenuhnya hitam dan putih. Malam harinya, Karyo memanggil beberapa pedagang, mantan preman yang kini bertobat, dan tentu saja Komar serta Mbah Jalal. Mereka berkumpul diam-diam di belakang warung bubur. Rapat darurat digelar. "Kita tak bisa melawannya dengan cara lama," ujar Mbah Jalal. "Kita butuh keberanian, tapi juga kebijaksanaan." Komar menyela, "Tapi kalau kita terlalu sabar, dia akan membakar pasar ini seperti neraka." Mbah Jalal akhirnya bicara, "Randu punya ajian luka langgeng. Sekali terkena, kau akan merasakan sakit yang tak bisa sembuh, kecuali dengan ikhlas total." Semua terdiam. Karyo menatap langit, lalu berkata, "Kalau memang harus menderita, lebih baik aku yang pertama. Asal pasar ini tetap hidup." Kata-kata itu membuat semua menunduk, antara takut dan kagum. Semangat itu menyebar diam-diam di hati mereka. Di balik bayangan pasar, Randu tersenyum. Kecil, ia tahu orang-orang mulai bersatu. Tapi justru itulah yang membuatnya semakin bernafsu. Orang-orang seperti mereka harus dipecah. "Jika tidak bisa, maka akan kuhancurkan satu persatu," gumamnya. Ia menyiapkan rencana besar, bukan hanya untuk menguasai pasar, tapi menjadikan pasar Cianjur sebagai lambang ketakutan baru di tanah Jawa Barat. Dan malam pun menebarkan kabut tipis. Seolah dunia tahu, pertarungan sejati antara cahaya dan kegelapan telah dimulai. Tapi tak semua cahaya bersinar terang, kadang cahaya sejati justru muncul dari luka terdalam. Langit Cianjur mendung sejak pagi, seolah turut merasakan luka yang mulai menyebar di antara para pedagang pasar. Seorang tukang sayur bernama Mang Ujang ditemukan tergeletak di dekat gat dengan tubuh gemetar dan wajah membiru. Tak ada luka luar, tapi tubuhnya seperti membusuk dari dalam. Saat Mbah Jalal datang memeriksa, ia langsung tahu, ini kerja ajian luka langgeng. Aura gelapnya pekat dan dalam. Mang Ujang hanya bisa menangis, "Pak tolong," rasa sakit ini seperti dibakar dari dalam. Karyo menatap tubuh lemah itu dengan mata berkaca. Ia tak pernah melihat penderitaan seperti ini, bahkan saat dulu bertarung di lorong gelap terminal. "Setan apa yang kita hadapi ini?" gumamnya. Komar berdiri di sampingnya, rahangnya mengeras. Itulah Randu. Ia tak pernah membunuh cepat, ia membuat korbannya berharap mati. Ketegangan memuncak. Semua tahu ini bukan sekadar pertempuran fisik, ini perang batin yang menggerogoti harapan dari dalam. Para pedagang mulai gelisah. Ketakutan meluas seperti wabah. Mereka mulai berbisik untuk menutup lapak dan pergi dari pasar, meninggalkan semua. Beberapa bahkan menyalahkan Karyo. "Sejak kau jadi jagoan di sini, malah makin banyak malapetaka," seru seorang pria parubaya. Kata-kata itu menusuk jantung Karyo, tapi ia diam. Ia tahu, ketakutan kadang membuat orang-orang baik pun buta arah. Malam itu, Mbah Jalal mengajak Karyo dan Komar untuk bertapa di bawah pohon beringin tua, tak jauh dari pasar. Di sana, Mbah Jalal membuka kitab tua warisan gurunya. "Ajian Sukmo Aji bisa menyembuhkan luka-luka langgeng," ucapnya perlahan. "Tapi syaratnya berat. Orang yang terkena harus ikhlas sepenuh jiwa, dan orang yang menyembuhkan harus mau menanggung setengah rasa sakitnya." Karyo menunduk. "Aku yang akan menanggungnya," katanya tanpa ragu. Komar menatapnya, terpaku. "Kau sadar, rasa sakit itu tak akan pernah hilang." Tapi Karyo hanya mengangguk. "Kalau itu harga untuk membuat orang percaya lagi, biar aku yang bayar." Mbah Jalal menepuk pundaknya. "Kau bukan lagi Karyo yang dulu. Kau sudah tumbuh jadi cahaya, dalam bentuk yang paling kasar sekalipun." Esoknya, di hadapan semua pedagang, Karyo mendekap tubuh Mang Ujang dan membisikkan doa-doa kuno dari ajian Sukmo Aji yang diajarkan Mbah Jalal malam sebelumnya. Tubuhnya mendadak menggigil, matanya terbelalak, dan teriakan panjang keluar dari mulutnya saat aura luka langgeng pindah setengah ke dalam raganya.
Ia jatuh tersungkur, tubuhnya basah oleh peluh, wajahnya pucat. Tapi Mang Ujang terbangun. Ia menangis sambil sujud, mencium tanah, berterima kasih pada Karyo. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu meneteskan air mata. Mereka kembali percaya, di tengah penderitaan, muncul keajaiban yang nyata. Dan dari situ, Karyo tak hanya menjadi pelindung pasar, ia menjadi lambang harapan yang hidup. Namun di kejauhan, dari atas gedung tua yang menghadap ke pasar, Randu menyaksikan semuanya. Kau mulai mengusikku dengan cahaya, katanya lirih. Tapi cahaya pun bisa kupatahkan, kalau aku menyerang jantungmu. Ia pun menyiapkan langkah selanjutnya, menyusup ke bagian terdalam dari hati para pejuang pasar itu. Sejak Karyo menyembuhkan Mang Ujang, suasana pasar perlahan mulai kembali hangat. Para pedagang mulai tersenyum meski samar, anak-anak kecil kembali bermain di sela lorong-lorong lapak. Namun di balik semua itu, Karyo sendiri menderita dalam diam. Setiap malam, tubuhnya menggigil, dadanya seperti ditusuk jarum dari dalam, dan wajahnya pucat pasi. Ajian luka langgeng yang ia tanggung bukan luka biasa, itu racun jiwa yang menggerogoti perlahan. Mbah Jalal mengusap punggung Karyo di malam ketiga penderitaannya. Kau kuat, nak, ujarnya lembut, tapi jangan kira Randu hanya akan diam. Dia sudah mulai menyasar yang terdekat denganmu. Karyo menoleh cepat. Siapa maksud Mbah? Tatapan Mbah Jalal tajam, dia akan menyerang jantungmu, tempat yang kau jaga tanpa kau sadari. Dan malam itu, firasat buruk benar-benar menggantung di langit Cianjur. Keesokan harinya, kabar itu datang seperti petir. Warung milik Busari, janda tua yang dulu memberi makan Karyo saat ia kelaparan di masa lalu, ditemukan hangus terbakar. Di tiang warungnya tertulis pesan dengan darah ayam, cahaya yang terlalu terang, akan kubuat padam dari sumbernya. Karyo mengepalkan tinjunya begitu keras hingga telapak tangannya berdarah. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, karena marah. Komar, yang kini menjadi sahabatnya, meredam amarah Karyo. Kalau kau menyerang sekarang, dia menang. Dia ingin kau kehilangan kendali. Namun Karyo tak bisa tenang. Busari kehilangan seluruh hartanya, dan luka-luka langgeng dalam tubuhnya semakin menggila. Ia hampir pingsan saat berdiri di puing warung yang hangus. Dia tahu persis di mana aku lemah, gumamnya lirih. Di tengah kehancuran itu, Randu muncul. Ia berdiri tak jauh dari kerumunan warga, menyamar dengan topi dan jaket lusuh. Tapi Mbah Jalal merasakan auranya. Ia menoleh dan mata mereka bertemu sekejap. Randu tersenyum sinis, lalu berbalik dan menghilang di antara gang pasar. Dia menantang, kata Mbah Jalal lirih, dan tantangan itu tak bisa kita abaikan lebih lama lagi. Karyo kembali ke rumah petak kecilnya malam itu. Di sana, ia menulis surat, bukan untuk dirinya, tapi untuk pasar. Kalau aku harus gugur dalam perang ini, jangan ada yang takut lagi. Jadikan pasar ini tempat anak-anak tertawa, bukan tempat darah menetes. Ia melipat surat itu dan menyelipkannya di balik gambar tua ibunya, satu-satunya kenangan yang masih ia simpan. Namun malam itu juga, seorang bocah kecil, cucu Mang Ujang, tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang melihat kemana ia pergi. Satu-satunya petunjuk adalah secarik kertas yang ditemukan di balik pintu rumah Mang Ujang. Kalau kau ingin cahaya itu tetap hidup, datanglah sendirian. Di bawah jembatan rel tua, tengah malam nanti. Malam itu, Karyo berdiri di bawah jembatan dengan tubuh gemetar karena luka dan amarah. Hujan turun perlahan, seperti ingin membasuh tanah dari dosa-dosa lama. Di hadapannya, bayangan Randu muncul perlahan, dan suara seraknya menggema. Kini saatnya cahaya dan kegelapan bertemu tanpa perantara. Siapkah kau membayar semuanya, Karyo? Di bawah jembatan rel tua, malam menjadi saksi bisu dua kekuatan yang akhirnya bertemu tanpa tirai. Hujan turun semakin deras, menciptakan irama kelam yang memantul di beton basah. Karyo berdiri tegap meski tubuhnya lemah, luka langgeng membakar dari dalam, tapi tekadnya membara dari jiwa. Di hadapannya, Randu melangkah pelan, menyeret bocah kecil yang tangannya terikat dan matanya basah oleh air mata ketakutan. Aku tidak butuh anak itu, Karyo, ucap Randu dingin, aku hanya ingin kau kehilangan peganganmu. Ingin melihatmu runtuh bukan oleh pukulan, tapi oleh keputusanmu sendiri. Karyo menggertakkan gigi. Setiap langkah mendekat, rasa nyeri dalam dadanya kian menyiksa. Tapi ia tahu, tidak ada jalan mundur. Ia hanya punya satu kesempatan, menyelamatkan bocah itu dan mengakhiri mimpi buruk pasar. Randu mulai membacakan mantra, angin,
Berputar, daun dan air terlempar seperti terhisap pusaran. Aura hitam mengepul dari tubuhnya, membentuk bayangan makhluk tak kasat mata. Ajian Bayu Lenyap, gumam Mbah Jalal dari kejauhan, yang mengikuti diam-diam bersama Komar. Itu ilmu angin gaib yang menghapus gerak lawan. Komar mencengkeram pisau kecil di pinggang, tapi Mbah Jalal menahan. Ini bukan saatnya campur tangan. Ini pertarungan jiwanya sendiri. Karyo menutup mata, memusatkan napas, dan mengaktifkan kembali ajian Sukmo Aji. Tubuhnya bersinar samar, bukan terang menyilaukan, tapi hangat dan tulus. Saat Randu menyerang dengan pusaran angin yang tajam seperti belati, Karyo melompat melampaui batas tubuhnya sendiri. Ia menahan serangan itu dengan tangan kosong, darah memercik, tapi bocah itu berhasil ia tarik ke pelukannya. Randu terkejut, kau rela menanggung luka, demi bocah rendahan itu. Karyo menatapnya dengan tatapan yang tak pernah ditunjukkannya dulu saat masih menjadi preman. Kau tidak mengerti, Randu. Aku bukan pahlawan, aku hanya ingin dunia yang lebih tenang, setidaknya untuk satu anak saja. Dan di saat itulah, cahaya Sukmo Aji dalam tubuh Karyo memancar lebih kuat, menghantam pusaran angin Randu hingga buyar. Randu terhuyung, mantranya berantakan, auranya retak. Tapi ia belum menyerah. Ia mencabut keris kecil dari balik jubahnya, keris hitam berasap. Kalau kau menolak kegelapan, maka biarlah ia tinggal dalam tubuhmu selamanya. Ia melompat ke arah Karyo, menusuk dengan seluruh amarah yang tersisa. Tapi Karyo menangkisnya dengan tangan berdarah, memeluk Randu erat seperti seorang saudara yang tersesat. Sudahlah, Randu, cukup sudah penderitaan ini. Tubuh Randu membeku. Ia menjerit, tapi bukan karena sakit, karena jiwanya digenggam oleh cahaya. Ia mengerang, menolak, tapi akhirnya ambruk dalam pelukan Karyo, seperti anak kecil yang lelah menahan dendam. Kerisnya jatuh, dan hujan mencuci bersih semua luka. Malam itu, di bawah jembatan tua, bukan darah yang membanjir, melainkan pengampunan. Dan pasar Cianjur, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kembali bernapas tenang. Fajar menyibak tirai malam dengan lembut. Cahaya jingga menyapu langit Cianjur, menghangatkan pasar yang semalam menjadi saksi pertarungan dua kekuatan besar. Di depan gerbang pasar, Karyo duduk bersila dengan tubuh penuh luka, masih memeluk bocah kecil yang kini tertidur lelap di pangkuannya. Tubuh Randu telah dibaringkan di sisi lain, wajahnya tenang seperti seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun dihantui dendam. Mbah Jalal dan Komar datang menyusul. Komar segera membantu mengangkat bocah itu ke pelukan ibunya yang menangis histeris, sementara Mbah Jalal menatap Karyo dengan mata berkaca-kaca. Kau telah menebus banyak hal, nak. Lebih dari cukup, tapi Karyo hanya tersenyum lemah, tubuhnya nyaris tak bisa digerakkan. Ajian Sukmo Aji menguras seluruh energi jiwanya. Pasar ini, jangan biarkan kembali gelap, Mbah. Pagi itu, warga pasar berkumpul. Tak lagi dengan ketakutan, melainkan dengan haru dan penghormatan. Mereka melihat Karyo bukan lagi sebagai preman, melainkan sebagai penjaga tak bertanda. Beberapa menangis, beberapa menunduk dalam diam. Warung Busari kini menjadi tenda darurat untuk pengobatan dan doa bersama. Pasar yang dulu penuh caci maki, kini berubah menjadi tempat zikir dan syukur. Busari sendiri datang dan mengecup dahi Karyo. Kau anakku sejak dulu, dan hari ini, kau penyelamat kami. Air mata jatuh di wajah Karyo yang dingin. Tubuhnya menggigil, dan Mbah Jalal segera menekan titik-titik nadi tertentu untuk menstabilkan nyawanya. Masih ada waktu, gumam Mbah Jalal. Selama cahaya dalam dirinya belum padam, kita bisa mengembalikannya. Hari itu, di tengah pasar, dilakukan syukuran kecil. Anak-anak menyanyikan lagu sederhana, dan pedagang membagikan makanan seadanya. Tidak ada pesta mewah, tapi suasananya lebih sakral dari pesta manapun. Komar berdiri dan mengumumkan bahwa mereka akan membentuk paguyuban pedagang, paguyuban pasar Sukmo Aji, sebagai simbol bahwa tempat itu kini dijaga oleh semangat keberanian dan cinta. Sementara itu, tubuh Randu dikuburkan secara layak. Tidak ada yang mencaci, tidak pula merayakan kematiannya. Karena bahkan dendam pun harus diakhiri dengan doa. Komar menaburkan bunga di atas pusara mantan lawannya. Semoga kau menemukan jalan yang tak lagi gelap, katanya lirih, dan angin pagi seakan mengangguk menyetujui. Menjelang siang, Karyo mulai sadar. Suara tawa anak-anak dan nyanyian warga mengalir ke telinganya. Ia membuka mata perlahan, menatap langit yang kini bersih dari awan kelabu. Sudah selesai.
Tanyanya lemah. Mbah Jalal mengangguk pelan. Sudah, nak, kau telah membuka jalan baru. Dan Karyo tersenyum, bukan karena bangga, melainkan karena ia tahu, kali ini, luka yang ia derita benar-benar berarti. Namun jauh di kejauhan, di sebuah desa kecil di luar Cianjur, seorang lelaki berambut putih mendengar kabar tentang pertarungan Sukmo Aji. Ia mendongak dari pertapaannya dan berkata lirih, jika Sukmo Aji telah bangkit, maka waktu tak akan lama sebelum Pancasona pun muncul kembali. Sore itu, langit di Cianjur kembali berwarna jingga. Namun ketenangan yang sempat terasa mulai terusik oleh bisik-bisik kabar yang menyebar cepat di antara para pedagang. Seorang lelaki berambut putih panjang, berjubah kelabu dan membawa tongkat dari kayu gaharu tua, terlihat berjalan menyusuri perbukitan di utara. Namanya disebut dengan beragam nada, ada yang dengan ketakutan, ada pula yang dengan rasa hormat. Dialah Kisaputra Pancasona, ahli warisan tua yang konon bisa hidup kembali setiap kali dibunuh, selama tubuhnya menyentuh tanah. Di warung kecil tempat Karyo dirawat, Mbah Jalal membuka jimat usangnya, membaca langgam-langgam kuno sambil memicingkan mata. Tak kusangka, bahkan Pancasona ikut bangkit, gumamnya getir. Komar yang berada di dekatnya mengernyit. Siapa dia, Mbah? Apa dia lebih kuat dari Randu? Mbah Jalal mengangguk pelan. Dia jauh lebih tua, ilmunya berakar dari tanah Sunda sendiri. Dan ia tak peduli siapa benar atau salah, ia hanya ingin membuktikan bahwa ajian tertua masih berkuasa. Di tengah kekhawatiran itu, Karyo duduk bersila, memandangi tangan dan bekas lukanya yang mulai mengering. Kalau dia datang, aku akan berdiri, ucapnya dengan suara serak. Busari yang berada di sampingnya menunduk, menggenggam tangan Karyo erat. Kau sudah cukup berjuang, nak. Biar yang lain menjaga pasar ini. Tapi Karyo menggeleng lemah. Bukan soal siapa yang menjaga. Ini tentang siapa yang berani berdiri saat bayangan datang menutup cahaya. Beberapa warga mulai menyiapkan pasar untuk kemungkinan terburuk. Paguyuban pasar Sukmo Aji mulai berlatih bela diri, dipimpin langsung oleh Komar. Namun di hati mereka, tersimpan ketakutan yang tak bisa disembunyikan, karena Kisaputra Pancasona bukan sekadar manusia sakti. Ia dikenal sebagai penyaring ilmu, menguji siapa saja yang mengaku pemilik kekuatan sejati. Dan benar saja, malam itu, di Bukit Karangjati, Kisaputra berdiri tegap menghadap ke arah pasar. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang mengguncang hingga ke jantung kota Cianjur. Kaki-kaki kecil bocah-bocah terhuyung, genting rumah bergemetar, dan burung-burung malam terbang panik. Sebuah pesan tanpa suara menyebar, aku datang, untuk menguji kebenaran Sukmo Aji. Mbah Jalal berdiri di teras warung dengan mata penuh amarah. Orang tua itu gila kekuasaan, ia tak paham bahwa kekuatan sejati bukan untuk dipamerkan, tapi untuk melindungi. Ia tahu, pertarungan kali ini tidak seperti sebelumnya. Bukan sekadar ilmu, tapi tentang keyakinan dan kedalaman jiwa. Dan Karyo harus melawan dengan bukan hanya tenaga, tapi dengan seluruh luka, penyesalan, dan cinta yang pernah ia kumpulkan sepanjang hidupnya. Di kejauhan, bayangan tinggi Kisaputra tampak makin dekat, diselimuti kabut pekat yang bergerak seperti ular. Pasar Cianjur menjadi diam. Semua mata menatap ke arah satu tempat, di mana Karyo, masih terluka, mulai berdiri dengan kaki gemetar. Tidak ada sorak, tidak ada drum perang, hanya suara hati setiap orang yang berharap, bahwa kali ini pun, cahaya akan kembali menang atas gelap. Kabut tebal menyelimuti pelataran pasar Cianjur, menyusup ke celah-celah kios yang semalam ramai oleh harapan. Kini, semua terdiam. Kisaputra Pancasona muncul dari balik kabut, tongkatnya menghantam batu pelataran hingga terbelah. Mata tuanya menatap lurus ke arah Karyo, yang meski masih lemah, berdiri tegak dengan sorot mata yang tak gentar. Kau yang disebut pewaris Sukmo Aji. Suara Kisaputra berat, dalam, menggema seperti petir dalam gua. Karyo menarik napas panjang, melangkah maju dengan tubuh yang masih bergetar. Aku bukan pewaris siapapun. Aku hanya lelaki yang menebus salah, menjaga yang benar. Kisaputra tersenyum sinis. Kata-kata indah tak menyelamatkan nyawa. Dengan satu gerakan tangan, tanah di sekeliling mereka berguncang. Kisaputra membangkitkan ilmu tanah muka langit, ajian yang meminjam kekuatan bumi untuk menghantam lawan tanpa ampun. Pasar Cianjur kembali menjadi gelanggang. Warga menyaksikan dari kejauhan dengan doa-doa lirih di bibir. Mbah Jalal berdiri tak jauh dari sana, menggenggam manik-manik doa. Sukmo Aji hanya bisa menyatu dalam jiwa yang ikhlas.
Dan tepat saat tanah mulai retak, Karyo mengatupkan tangan di dada, membisikkan mantra ajian Sukmo Aji yang diwariskan lewat mimpi dan luka. Tubuh Karyo memancarkan cahaya lembut, bukan terang menyilaukan, melainkan sinar yang hangat dan menenangkan. Saat serangan Kisaputra menghantam, cahaya itu membentuk perisai, menahan gelombang tanah yang menyerbu. Pancasona terkejut. Ajianmu, bukan melawan, tapi menenangkan. Karyo melangkah pelan, setiap jejaknya menumbuhkan rumput hijau di atas tanah yang porak-poranda. Aku tidak bertarung untuk menang, ucap Karyo. Aku berdiri agar mereka punya tempat yang damai. Agar anak-anak bisa tertawa tanpa takut. Pancasona menggertakkan gigi. Ia menyerang lagi, dengan tongkat menyambar bagaikan petir. Tapi Karyo tak membalas. Ia hanya menatap, dan membiarkan kekuatan Sukmo Aji menelan amarah lawan, mengubahnya menjadi keheningan yang menusuk. Di puncak serangan, Kisaputra terhuyung. Tongkatnya retak. Ajianmu, menyerap kebencian, seperti bumi yang menelan racun. Ia berlutut, wajahnya tak lagi garang. Ada tetes air mata jatuh ke tanah. Kau benar, kekuatan sejati bukan soal membuktikan, tapi soal melepaskan. Dalam kepasrahan, tubuh Kisaputra berubah ringan. Ia tertawa lirih. Sukmo Aji akhirnya menemukan tuannya. Pagi itu, cahaya matahari menembus kabut. Pasar Cianjur berdiri damai. Karyo tak lagi disebut preman. Ia disebut pelindung. Warga tak hanya kembali berjualan, tapi juga saling menjaga. Komar membentuk pasukan kecil penjaga pasar, Busari membuka dapur umum. Dan Mbah Jalal, untuk pertama kalinya, tersenyum tanpa beban. Karyo berdiri di tengah pasar, dikelilingi anak-anak yang tertawa riang. Ia menatap langit dan berbisik lirih, sudah selesai, sudah benar-benar selesai. Pasar Cianjur yang biasanya ramai oleh teriakan pedagang dan tawa riang pembeli, berubah mencekam pagi itu. Kehadiran sosok asing yang tinggi besar, berjaket kulit sobek dan mata merah seperti terbakar dendam, membuat para pedagang terdiam. Langkahnya berat, penuh aura ancaman. Ia berhenti di tengah pasar, memandangi sekeliling dengan tatapan tajam. Namanya Karyo, preman pendatang dari Karawang yang baru keluar dari penjara. Mulai hari ini, pasar ini gue yang atur, ucapnya lantang, disambut bisik-bisik ketakutan. Pedagang buah, Sayuti, yang biasa cerewet, mendadak bungkam saat Karyo menendang keranjang pisangnya hingga terpelanting. Ini pelajaran buat yang bandel, geramnya sambil menarik uang dari laci Sayuti tanpa izin. Tak ada yang berani melawan. Preman-preman lokal yang dulu menguasai pasar pun memilih menghindar. Kabarnya, Karyo pernah membunuh preman besar hanya dengan sekali bacokan. Bahkan polisi setempat pun ogah berurusan dengannya, apalagi rakyat kecil. Dalam sekejap, teror Karyo menyebar dari ujung ke ujung pasar. Setiap kios, lapak, bahkan pedagang kaki lima harus menyetor uang keamanan tiap pagi. Yang menolak, dihancurkan usahanya. Tangis seorang ibu penjual gorengan yang dikeroyok anak buah Karyo karena kurang Rp1.000 menjadi pemandangan pilu yang tak bisa dilupakan hari itu. Para pedagang mulai merasa tak ada lagi harapan, sampai seorang lelaki tua bermata teduh yang menjual bubur di sudut pasar tetap berdiri tenang. Kakek itu adalah Mbah Jalal. Rambutnya putih bersih, wajahnya keriput tapi bersinar tenang. Setiap pagi ia mendorong gerobak buburnya ke tempat yang sama selama 20 tahun. Ia menjual bubur ayam dengan senyum sabar, tak pernah sekalipun terlibat keributan. Hari itu pun, saat Karyo lewat sambil membawa golok terselip di pinggang, Mbah Jalal tetap melayani pembeli tanpa sedikit pun gelisah. Karyo berhenti di depan gerobak Mbah Jalal. Nenek moyang lo gak ngajarin bayar keamanan, kek? Tanyanya sinis. Ia menepuk-nepuk pinggang tempat goloknya berada. Suasana pasar hening. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi si kakek. Tapi Mbah Jalal hanya tersenyum, lalu berkata, yang berkuasa di pasar ini bukan yang terkuat, nak, tapi yang paling sabar. Kalimat itu menghentak dada Karyo seperti tamparan tak kasat mata. Murka meledak di wajah Karyo. Ia mengangkat kakinya hendak menendang gerobak Mbah Jalal. Tapi anehnya, tubuhnya seperti tertahan. Kaki itu tak jadi melayang. Ada hawa dingin yang menyusup ke tulangnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengumpat, mencoba menepis rasa takut yang tiba-tiba menjalari tubuhnya. Tapi Mbah Jalal hanya melanjutkan menyendok bubur ke mangkuk tanpa berkata apapun lagi. Setelah beberapa detik canggung, Karyo tertawa keras. Dasar kakek gila, gue balik lagi, dan lo bakal gue ajar, ancamnya seraya meludah ke tanah.
Ia pergi sambil memaki, meninggalkan tanda tanya besar di benak para pedagang. Siapa sebenarnya Mbah Jalal, mengapa ia tidak takut sedikit pun pada Karyo, dan bagaimana bisa